Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ini pengakuan hatiku, segala yang ditempa untuk melawanku takkan berhasil, takkan berhasil. Engkau Tuhan di pihakku, Engkaulah kebenaranku, Engkau sumber kekuatanku, Kau berjalan bersamaku dan menuntutku dari kemenangan sampai kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kembali kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu.
sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi menyembah Engkau. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan. Sebab itu sore hari ini layakkan setiap kami untuk menerima berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami sore hari ini Bapa. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik dari dalam hidup kami. Biarlah setiap mulut kami yang hadir sore hari ini Tuhan, kami mau pakai untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami berikan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah setiap pujian kami yang keluar dari hati kami Tuhan, boleh menyenangkan Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita sore hari ini? Haleluya. Kalau kita percaya, kita akan membawa berkat yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan
Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian lagi. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Allah buat kita. Haleluya. Amin. Apa yang pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat menyanyikan pujian ini. Haleluya. Melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Melakukan segala Amin, haleluya. Mari kita katakan lagi. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Mari
Mari kita menyiapkan hati kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita, yang akan membimbing setiap langkah kita untuk semakin hari kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang mengasihiku, Haleluya Yesus. kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Haleluya. Mari kita katakan Kaulah segalanya. Kaulah
sembah, Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Engkau yang kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami perlu akan Engkau dalam setiap pribadi kami. Bahwa kami semakin dekat denganmu. Bahwa kami melekat di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati buat hamba-hamba yang sudah melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik, singer. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan layakkan setiap pribadi kami. Kami buka hati kami, hidup kami untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan memberkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu berasal dari Engkau. Dan firman-Mu memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore hari ini kita bisa kembali, bisa beribadah. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita siapkan hati buat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini akan berbicara tentang mengucap syukurlah. Sekalipun di tengah-tengah goncangan besar yang sedang terjadi. Kita menghadapi satu masa di mana bukan bumi saja yang digoncang, langit pun akan digoncang. Ya, ini goncangan besar. Dan Tuhan bilang di tengah-tengah goncangan ini, Tuhan bilang mengucap syukur. Kita baca dulu ayat masnya Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat 26 sampai 28. Setelah itu nanti saya akan jelaskan sedikit ringkas tentang 3 perkara besar yang akan terjadi di depan kita. Ya. Kita baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai ayat 28. Saya minta semua saudara yang ada kita baca ayat-ayat ini ya. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji 1 kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan 1 kali lagi mengunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Ada goncangan besar yang akan menimpa bumi ini. Dikatakan bukannya bumi, langit juga digoncang. Dan ini kan berdampak kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Ya, kalau saya ingin lihat secara jelas, saudara ikuti saja streaming ya, yang tadi siang di ibadah pertama dan kedua. Ya, 3 goncangan ini benar-benar membuat semua orang di dunia ini betul-betul tergoncang. Bahkan sebentar kita akan lihat ada satu dampak besar yang akan terjadi. Saya akan masuk dulu satu perkara goncangan terbesar yang pertama adalah waktu terjadi pada waktu meterai ke-6. Ya, di dalam kitab Wahyu ini ada nubatan-nubatan Tuhan tentang peristiwa yang akan datang, yaitu 7 meterai. Ya, 7 meterai dan setiap meterai itu punya rahasia sendiri. Ada peristiwa-peristiwa terjadi berkaitan dengan meterai.
Sesudah 7 meterai dengan 7 sangkakala yang ditiup. Dan setiap tiupan sangkakala itu punya maksud, punya arti dan berdampak bagi dunia. Dan sesudah itu ada 7 pokok murka atau campur murka yang ditumpahkan ke bumi. 3 kelompok ini yang 7 semuanya di 21 macam. Dikatakan itu merupakan semua goncangan yang akan terjadi di muka bumi. Tapi sore hari ini kita lihat adalah goncangan yang berkaitan dengan bumi dan langit. Seperti surat Ibrani pasal 12. Bukan hanya bumi saja digoncang, langit juga digoncang. Di meterai pasal 6, di situ waktu Tuhan menggoncang bumi dan langit, dikatakan maka terjadi satu goncangan besar. Coba kita baca Wahyu pasal 6 ya, ayat yang ke-14-15 saja dulu. Wahyu 6 ayat 14-15. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Maka menyusut langit bagian gunungan kitab yang digulung bertergeserlah. Dikatakan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja di bumi dan pembesar-pembesar dan perwira-perwira dan orang-orang kaya, orang berkuasa dan semua budak dan orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ternyata ayat ini bisa begini. Pada waktu meterai ke-6 dibuka, selain nanti matahari digoncang oleh Tuhan dengan yang namanya badai matahari, yang itu berdampak kepada bumi. Dikatakan bumi mengalami satu goncangan besar yang namanya dikatakan pulau-pulau bisa bergeser. Gunung-gunung bergeser. Sehingga dikatakan semua orang takut. Kalau baru-baru ini kita lihat ya di YouTube sudah lihat bagaimana kota Kendal terjadi pergeseran tanah. Ya, ratusan rumah hancur, jalan-jalan hancur. Bahkan diputuskan tidak bisa ditempati lagi, harus direlokasi orang-orangnya. Kenapa semua hancur? Itu baru satu wilayah. Tapi Alkitab tulis dikatakan gunung-gunung, tidak tahu di mana saja, bergeser tempat. Pulau-pulau bergeser tempat. Kita bisa bayangkan berapa ribu, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu bangunan-bangunan megah hancur. Hancur. Manusia kehilangan tempat tinggal. Keadaan betul-betul porak-poranda. Dan dampaknya kita baca, semua orang lari ke gunung-gunung, bersembunyi di sana, ke celah-celah batukan. Kenapa? Karena semuanya bergeser. Ini dampak yang terjadi, saudara. Yang lari itu bukan orang-orang biasa, orang kecil, pembesar-pembesar, raja-raja, perwira-perwira, orang-orang kaya, bahkan sampai orang merdeka, hamba, semua lari ke gunung-gunung. Ke batu gunung itu apa? Bukan cari selamat. Tapi mereka kata kepada gunung yang sedang bergeser dan dibilang, runtuhlah, timpalah kami. Sembunyikan kami terhadap dia. Siapa? Allah Bapa yang duduk di atas tahtanya. Karena manusia tahu bahwa ini waktunya Allah bertindak untuk menghancurkan dunia. Makanya dikatakan mereka ketakutan. Mereka ketakutan, timpalah kami. Runtuhlah, sembunyikan kami terhadap dia dan terhadap murka anak domba. Saudara-saudaraku, ini keadaan akan terjadi. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Bagi saudara dan saya anak-anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan. Di tengah-tengah goncangan seperti itu. Kalau semua orang-orang kaya, raja-raja, pemimpin-pemimpin, pembesar-besar semua takut. Bukan cari selamat, cari mati, minta mati. Gak berani ketemu Tuhan. Karena mereka gak siap. Karena mereka anggap dirinya orang berdosa. Dan gak mungkin Tuhan bisa mengampuni dosanya. Ya, tapi buat saudara saya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Surat Ibrani pasal 12 ayat 28 bilang, jadikan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di tengah-tengah semua digoncang. Bumi digoncang, langit digoncang. Saudara saya ditempatkan Tuhan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mungkin saudara pikir kok aneh, mosok ada. Semuanya digoncang, kok kita tidak tergoncang. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara tidak perlu dibaca. Waktu di Mesir, sebelum orang-orang Israel keluar dari Mesir, 10 bala dijatuhkan ke Mesir. Di bala yang ke-9, bala hukuman yang ke-9 ini, malapetaka yang ke-9, sebelum ke-10, anak matinya anak sulung, 9. Dikatakan Tuhan membuat Mesir itu dilanda kegelapan pekat.
gelap pekat, bukan gelap tok, gelap pekat. Sampai dikatakan orang bisa pada kegelapan itu. Berarti sesuatu yang menutupi udara mereka. Pekat. Sampai dikatakan tidak ada seorang bisa melihat temannya di sebelah. Karena pekatnya, kegelapan. Bahkan dikatakan orang tidak bisa bangkit dari tempatnya selama 3 hari. Kepekatan itulah terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, di saat Mesir mengambil kegelapan pekat, di tengah-tengah kediaman orang percaya, orang Israel terang benderang. Aneh, kok bisa? Semua karena Allah yang mengerjakan. Makanya firman Tuhan tadi pagi dan siang dikatakan beribadahlah menurut cara yang berkenan. Jangan sekedar beribadah. Banyak orang Kristen ini sudah puas kalau hari Minggu sudah ke gereja. Dia tidak akan tertuduh karena aku sudah ke gereja. Masalah di gereja ibadah bagaimana caranya itu urusan nomor 2. Pokoknya sudah ke gereja. Bukan itu Tuhan mau. Hari-hari menjelang goncangan yang sebesar. Kalau saudara punya kesempatan beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada orang gak di sini? Saudara dengar gak? Jangan sekedar pokoknya saudara ke gereja. Orang lain puji Tuhan, saudara diam. Orang dengar firman Tuhan, saudara main HP. Kalau cara saudara mendengar beribadah seperti ini, saya katakan pada waktu bencana itu terjadi, goncangan terjadi, menggoncang banyak orang. Engkau ikut tergoncang. Tapi beda. Kalau jadi anak Tuhan, cara kau beribadah beda. Betul-betul ibadah. Punya kesempatan ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Saya katakan pada saat goncang itu terjadi, engkau ada tanda yang Tuhan berikan. Dan di atas tanda dia dahi saudara, dikatakan engkau luput dari semua bahaya. Amin. Ini firman Tuhan bilang. Di dalam Wahyu dikatakan pada waktu belalang itu adalah sangkakala yang kelima, sangkakala kelima, belalang dari jurang maut keluar semua. Ini bukan belalang-belalang biasa, itu bukan, tapi ini monster belalang. Monster, yaitu adalah roh-roh jahat yang keluar dari jurang paling dalam. Dikatakan keluar untuk menyiksa manusia. Bukan untuk makan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, tapi untuk menyiksa manusia 3 hari. Belalang itu. Dan Tuhan berkata kepada belalang ini, kamu boleh menyiksa manusia tapi tidak boleh membunuh. Jadi hanya diperintahkan menyiksa. Dengan apa? Sengatannya. Dan dikatakan sengatan dari belalang itu seperti sengatan kalajengking. Ada di sini, saudara pernah disengat kalajengking, ada enggak? Ada enggak? Ada. Kira-kira yang saudara tahu orang disengat kalajengking dampaknya apa? Ada yang tahu enggak? Apa? Panas dingin. Betul? Panas dingin. Bengkak, kemudian panas dingin. Kalau itu 1 kalajengking. Nah kalau 10 kalajengking yang kira-kira nyengat saudara satu waktu, 1 saat. Kira-kira gimana rasanya? Dan itu terjadi 3 hari. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang pada saat itu disengat kalajengking, yaitu monster kalajengking, roh jahat yang keluar dari jurang maut. Tapi Tuhan bilang, jangan singgung orang yang punya tanda mertai di dahinya. Siapa mereka? Anak-anak Tuhan yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Makanya ayo saya minta kepada saudara ya. Mulai sekarang kita belajar, kalau kita punya kesempatan datang beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Amin. Amin. Katakan amin. Kalau semua saudara beribadah sungguh-sungguh, saya percaya hadirat Tuhan akan penuh di tempat ini. Dan kalau hadirat Tuhan turun di tempat ini, saya percaya mujizat pasti akan terjadi dalam setiap kali kita beribadah. Amin. Tidak ada kuasa roh jahat bisa berkuasa kemudian bertindak sini. Saya percaya kalau hadirat Tuhan turun, dikatakan orang-orang yang ada roh jahat manifestasi. Pasti itu. Jangan bilang itu tunggu KKR, tidak perlu. Kita dulu pernah adakan retreat, masih jemaat masih kecil ya. Kira-kira yang ikut retreat kira-kira 20-30an lah. Itu di satu gereja kecil di daerah Tetes sana Prigen saja. Ya, nyewa itu hanya pinjam gereja di Prigen, kecil saja. Sedang kita memuji Tuhan, kami memang pada waktu itu kami membawa ada satu pemuda yang kerasukan. Kelihatannya sehat-sehat tapi sebetulnya kerasukan.
Tapi karena saya tidak sempat untuk layani sendiri, saya bilang oke, karena kemudian ada retreat, ikut saja retreat. Saya ajak retreat. Sedang kita memuji Tuhan, memudah rasukan itu langsung manifestasi. Jadi kalau hadirat Tuhan turun, saya mau katakan tidak bisa roh jahat itu tinggal diam. Dan saya percaya kalau kita ibadah sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun, maka betul-betul kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ya, kalau ada roh jahat yang mengikat seseorang pasti akan dinyatakan dan bisa dilayani. Kalau ada orang sakit pasti akan ada kesembuhan. Amin. Tidak tunggu KKN, tidak perlu tunggu. Yang penting ada 2-3 orang beribadah sungguh-sungguh, mujizat itu pasti terjadi. Dan kita rindu di tahun ini, tahun yang ke-50 BDM, setiap kali kita ibadah hadirat Tuhan turun di antara kita. Makanya saya minta semua saudara yang datang, ya, yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, ayo beribadah bersungguh-sungguh. Dan selain itu dikatakan orang yang beribadah sungguh-sungguh Tuhan kasih tanda di dalam dirinya. Kalau kita dalam Yeskiel, di dahinya. Ini menunjuk berpikiran. Di dahinya ada tanda huruf T. Tanda milik Tuhan. Dan tidak ada perkara-perkara yang mencelakai anak Tuhan. Kenapa? Karena kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Makanya sore hari ini, ya, kalau tadi pagi siang kita datang beribadah bersungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sore ini firman Tuhan akan dikatakan jadi karena kita menerima kerajaan dia tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu orang menyatakan berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Ada di tengah-tengah goncangan yang begitu besar. Orang lain saya ditimpa dengan goncangan. Orang lain panik. Orang lain takut. Orang lain celaka. Saudara saya aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara tidak perlu lari sana, lari sini, ikut panik. Bagaimana yang nanti, Gak perlu mikir begitu. Yang pasti di tengah-tengah goncangan ada kuasa Tuhan yang melindungi saudara saya. Makanya Tuhan minta dari kita sore hari ini yang hadir, marilah kita mengucap syukur. Nah, kita akan lihat sore hari ini mengucap syukur itu yang bagaimana. Apakah cukup hanya katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, aku punya Engkau yang melindungi saya, menjaga saya. Apakah cukup hanya itu? Kalau cukup hanya itu gak perlu diajar. Gak perlu sekalian mau terima kasih. Seperti anak kecil kasih sesuatu, terima kasih, selesai. Tapi kata mengucap syukur ini bukan sekedar hanya terima kasih Tuhan sudah jaga kami, terima kasih Tuhan kau sudah lindungi kami. Nah, cukup hanya itu. Ayo kita lihat. Saudara dalam mengucap syukur terima kasih itu bagaimana? Ya, kita akan baca Ibrani pasal kita baca Ibrani pasal 13. Ya, saya loncat 33 goncangan itu karena nanti pada ibadah Maret 22 Maret itu ibadah gabungan, saya akan sampaikan secara detail 3 goncangan yang akan terjadi sehingga saudara bisa punya gambaran begitu jelas, ya, apa yang akan terjadi ke depan. Ya, sore ini langsung kita masuk, marilah kita mengucap syukur karena di tengah goncangan kita dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan marilah kita mengucap syukur itu ada 2 bentuk, 2 wujud. Yang pertama ucapan syukur yang keluar dari bibir, dari mulut. Aku berterima kasih Tuhan. Aku bersyukur dari ucapan bibir yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau luar biasa bagiku. Segala pujian sembah kemuliaan kita berikan buat Tuhan. Ini ucapan syukur. Dan kalau bicara ucapan syukur tuh, jangan ucap syukur kalau waktu kau enak, waktu kamu senang, waktu kamu diberkati, waktu kamu sehat.
Memang sewajarnya kalau dalam keadaan baik, normal, sehat, mengucap sesuatu wajar. Tapi yang Tuhan bilang korban syukur, itu namanya waktu keadaanmu tidak baik, waktu kondisimu kurang baik, waktu kamu merasa sakit badanmu, tapi sebagai anak Tuhan yang mengerti pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik pun, kita berkata, Tuhan, aku berterima kasih karena aku punya Tuhan yang setia akan jaga dan lindungi aku. Ini korban syukur. Makanya itu korban. Mestinya gak wajib berterima kasih, keadaan gak baik. Gak wajib mengucap syukur, keadaannya susah. Tapi kalau kita anak Tuhan yang mengerti janji Tuhan, dalam kondisi apapun, yang baik, yang gak baik, yang senang dan tidak senang, kita berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Amin. Bisa kau berkata Tuhan Yesus tetap baik? Di waktu keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Ayo sambut dong, amin gitu loh. Eman sekali. Ini ibadah yang berkenan. Namanya kau merespon. Terkecuali sudah tidak diminta, ya sudah diam aja. Nah, korban syukur itu adalah berterima kasihlah di saat baik atau tidak baik. Tetap kita berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Gitu loh. Kalau pada sore kayak gini luar biasa. Amin. Jangan kalau diminta baru ngomong amin. Gak usah diminta kalau rasanya gimana. Amin. Gitu loh ya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin supaya sore ini berubah. Ya. Semua yang ibadah sore itu ngomong gini. Ibadah sore berat gitu. Amin yang gitu loh. Seperti mahal. Tapi mulai sore ini gak mahal lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terus saya mengucap syukur bukan hanya ucapan bibir. Tapi mengucap syukur juga disertai dengan perbuatan. Dan jangan kamu lupa berbuat baik. Kalau ngomong tuh enak, gampang. Aku mengasihi kamu, aku memperhatikanmu, aku mencintaimu. Tapi gak pernah berbuat apa-apa. Kadang wujud. Kita bilang Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Wah ngomong amin aja gak bisa. Tuhan bilang kalau engkau dikata merasakan Tuhan itu baik. Saya berkata dengan mulutmu, engkau berkata Tuhan Yesus engkau baik. Tapi dengan perbuatan saudara, engkau saksikan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Supaya orang-orang yang ada di sekelilingmu akan melihat, mendengar dan merasakan bahwa betul-betul Tuhan Yesus itu baik. Amin. Orang yang di sekeliling saudara tidak akan kenal siapa Tuhan saudara kalau engkau tidak mengucapkan syukur Tuhan dan berbuat syukur di hadapan mereka. Dan inilah yang Tuhan ingin tanamkan kepada saudara yang ada sore hari ini. Kita tidak perlu ragu saat dunia dikoncang, langit dikoncang, semua orang panik, semua orang takut, bahkan malah petaka bisa terjadi sewaktu-waktu mereka. Tapi di dalam saudara, atas saudara, perlindungan Tuhan tetap rapat melindungi saudara. Dan Tuhan minta kita mengucap syukur baik dengan mulut, juga dalam perbuatan. Dikatakan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Artinya memberi pertolongan kepada sesama. Nanti kita lihat beri bantuannya itu model apa. Sebab korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau tadi pagi dan siang ibadah yang berkenan. Sekarang korban syukur yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Beri bantuan kepada mereka. Mereka siapa itu? Yang tadi sudah baca tadi. Coba baca lagi. Wahyu pasal yang Wahyu pasal 2 ayat 16. Wahyu pasal 2 ayat Wahyu pasal 6 ayat 16. Wahyu 6 ayat 16. Ayo buka lagi. Kepada mereka ini loh. Ya. Baca sama-sama 2-3. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap Dialah yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Bantulah kepada mereka ini. Mereka yang putus asa. Mereka yang merasa tertekan, terjepit di tengah-tengah goncangan. Sebelum goncangan itu terjadi, sebelum peristiwa yang menggoncang ini terjadi, Tuhan beritahu kepada setiap saudara yang dengar firman Tuhan dan percayakan firman Tuhan bahwa hidup sudah aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan minta ayo, selain dengan mulut kamu ucap syukur, dengan perbuatan kamu beri bantuan kepada mereka. Dengan apa? Kesaksian. Kesaksian. Bawa kabar baik kepada mereka. Jangan kau mikir pokoknya aku sudah selamat, pokoknya aku sudah aman, pokoknya aku sudah dilindungi, peduli dengan orang lain. Saya katakan engkau belum menangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mati bukan untuk saudara saja. Tuhan mati untuk semua orang. Amin.
Tuhan tidak menghendaki. Coba kita akan baca. Kita akan baca saudara Yeskiel pasal 33 ayat 11. Yeskiel 33 ayat 11. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan apa? Kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Terus kan? Supaya ia hidup. Bertobatlah. Dan hidupmu yang jahat ini, mengapa kamu akan mati? Hai kaum Israel. Tuhan, Alkitab tulis, tidak menghendaki kematian orang fasik. Kenapa orang-orang tadi yang sembunyi di gua-gua, di celah-celah batu karang, minta mati? Karena mereka rasa hidup mereka tidak layak. Mereka sudah penuh dengan dosa. Gak mungkin dia dapat pengampunan. Makanya pada waktu Tuhan mulai menunjukkan murkanya, sebetulnya Wahyu pasal 6 itu belum kiamat, belum. Wahyu pasal 6 itu baru peringatan, baru meterai ke-6. Masih ada meterai yang ke-7, masih ada 7 sangkakala, masih ada 7 pemurka. Jadi sekalipun peristiwanya mengerikan, tapi belum final, belum akhir. Itu baru peringatan kepada dunia, supaya dunia sadar. Sebelum itu terjadi, saudara beritahu sama Tuhan sore hari ini. Kalau itu nanti terjadi, percayalah saudara yang hidup berkenan dengan Tuhan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kasih tahu. Dan karena pengetahuan inilah, saudara beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Tolonglah saudara-saudaramu yang hari ini hidupnya masih dakluan. Atau orang-orang Kristen, tapi hidupnya masih jatuh dalam dosa. Tolonglah mereka. Dan tidak ada kemungkinan. Tidak menunggu peristiwa-peristiwa besar yang menggoncang dunia, tidak perlu. Saya yakin, dalam perjalanan hidupmu, pada teman dekat, yang hidup seenaknya semuanya, saudara bisa melihat dia. Saudara bisa kontrol dia, saudara bisa atur dia. Saudara punya hak untuk ngatur. Tapi saya mau katakan, dibekali Tuhan malam ini. Dibekali dengan janjinya. Kalau hidup ini benar pada Tuhan, di tengah-tengah goncangan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Ucapkan sama-sama saya, kalau hidupku berkenan, Tuhan akan lindungi aku. Ucap sekali, kalau hidupku berkenan, Tuhan akan jaga aku. Amin. Saudara tahu ini, dalam perjalanan hidup, ada orang dekat, teman siapa, keluarga. Gak usah nunggu nanti peristiwa besar itu terjadi, gak perlu. Dalam hari-hari, kadang-kadang mereka putus asa. Dalam hari-hari, mereka sudah orang bilang sudah buntu deh pikirnya. Daripada hidup seperti lebih baik mati. Mungkin sudah dengar itu. Jangan diem aja. Jangan kau berkata, terus mau apa? Saya harus kemana? Jangan. Karena kau tahu jaminan Tuhan itu pasti saudara. Kau tahu kata Tuhan ini ya dan amin. Katakan sama mereka. Kenapa kamu putus asa? Kenapa kamu kepingin mati? Kalau kamu mati dalam kondisi ini, kamu tahu mau kemana? Mau surga, neraka? Punya dua pilihan. Kita harus ajari, ini adalah beri bantuan pada mereka. Membantu membangkitkan mereka. Mereka yang putus asa, mereka sudah tidak ada punya pengharapan. Sudah beri bantuan daripada penghiburan. Ini yang kabar baik. Tidak perlu pendeta. Panggil Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta ngomong, gak perlu saudara bisa. Kalau kau menjalani hidup berkenan pada Tuhan, dan kau bisa merasakan pertolongan Tuhan, banyak terjadi dalam hidup saudara lewat hidup yang berkenan. Saya percaya, saksikan itu kepada mereka. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan akan tolong kamu. Amin. Mereka tadinya lari ke gunung-gunung, ke celah batu, cari mati. Kata mereka, salah kamu. Saya lari ke gunung-gunung, ke celah batu untuk minta mati. Jangan larilah kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang bisa menolong kamu. Amin. Kenapa mereka cari mati? Kenapa mereka tidak ketemu dengan Tuhan? Kenapa? Karena dia pikir Tuhan akan menghukum. Dari semua yang dia alami, berarti penghukuman ada dalam hidupmu sudah benar, hidupmu gak layak, pasti mereka akan marah, hukum aku. Katakan sama mereka, Tuhan akan hukum kami, Tuhan akan menyelamatkan kamu. Yeskiel 3:11 dikatakan, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi Tuhan menghendaki pertobatan orang fasik. Katakan kepada temanmu, katakan kepada keluargamu yang putus asa, jangan kamu cari mati dan gak mati, masih ada pengharapan buat kamu. Aku sudah banyak salah, aku sudah banyak keliru, aku sudah banyak melanggar. Sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu mau datang Tuhan dan kamu mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan orang. Coba kita baca ayatnya. Ini berita saya sampaikan bahwa sebagaimana saya mengucap syukur dan berbagi dan ucap syukur kepada orang lain. Dikatakan Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ayo kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Marilah, ajak kepada kawan-kawanmu, ajak kepada keluargamu, pada orang kami putus asa, ajak. Marilah. Terus kita berperkara dengan Tuhan. Berperkara itu aja bukan keadaan Tuhan gitu loh.
Itu kata berperkara, bukaan. Gak usah ditutupi deh, Tuhan tahu. Buka-bukaan aja. Ngaku aja, Tuhan aku salah, aku lakukan ini, aku kerjakan ini, Tuhan aku lakukan ini. Ngaku aja, itu kan berperkara. Terus, mari baiklah kita berdoa firman Tuhan. Pasal jelas, sekalipun dosamu merah seperti kebisi, terus kan, akan diputih seperti salju. Terus, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan jadi putih seperti dulu domba. Artinya, sebesar apapun kesalahanmu, sebanyak apapun kejahatanmu, kalau kamu datang ke Tuhan, dan membuka dirimu kepada Tuhan, ngaku minta ampun, maka Tuhan sanggup mengampuni. Amin. Kalau manusia terbatas mengampuni seseorang, manusia saya bilang, saya mau memaafkan, aku kelewatan, salahmu terlalu banyak, aku sulit mengampuni itu manusia. Tapi kalau Tuhan tidak, sebesar apapun kesalahan orang itu, kalau dia mau datang ke Tuhan dan mengaku, semua kesalahan akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Ini yang namanya mengucap syukur, nulung orang yang mau mati loh, yang putus asa, yang rasa gak bisa hidup, yang rasa akan dihukum Tuhan, yang rasa akan diakini Tuhan. Kasih tahu sama mereka, Tuhan akan menghukum kamu. Semua yang kamu alami ini hanya peringatan. Tapi kalau saya diingat sekali, 2 kali, 3 kali, gak mau bertobat, ya akan kejadian. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, tugas saudara, tugas saya, jadilah terang dan terang dunia. Bagi mereka yang sudah putus asa, bagi mereka yang sudah tahu bagaimana, beritahu sama mereka, karena kamu ini terang dunia. Beritahu sama mereka. Bukan tidak saudara berkata, ternyata saya tidak bisa ngomong, saya tidak ngerti apa-apa, saudara. Kalau saudara rindu untuk bersaksi dan saudara kata, Tuhan, aku mau tolong temanku ini, aku mau tolong saudaraku ini, saya tidak bisa ngomong, tolong Tuhan, beri saya kata-kata, Roh Kudus saya kata, saudara. Jujur, saya katakan jujur, kalau saya pribadi, dari asal muasal saya itu tidak bisa ngomong saudara, di depan manusia orang lain. Maka kalau sampai ini saya suruh sambutan atau suruh apa, saya paling sulit. Kenapa saya katakan sudah itu aja, begitu aja, gak pakai ada basa-basi, gak ada. Tapi kalau saya bisa berkhotbah di depan saudara, bukan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Tapi kita sekolah kita, saya sekolah teologi ya, saya hanya kursus tamat 9 bulan, tamatan khusus. Tapi kalau saya bisa hari ini, semua kan Tuhan. Makanya saya berkata saudara, kalau engkau betul anak Tuhan yang beribadah sungguh-sungguh dan ingin memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain, di saat engkau menghadapi kenyataan, jangan panik, doa aja, Tuhan, aku ingin bicara sama dia, aku ingin tolong sama dia, tapi Tuhan, kalau aku tidak bisa ngomong, Tuhan, tolonglah saya, maka dari mulut Tuhan akan pakai kata-kata untuk menghiburkan mereka. Amin. Kata ya, itu bisa terjadi. Dan di sini saya bilang, kuncinya nanti jiwa-jiwa baru, engkau bawa masuk gereja, kenal pada Tuhan. Amin. Orang yang dari tidak mengenal Tuhan, orang yang tadinya putus asa, bisa kau bawa ke Tuhan dan mereka diselamatkan. Ini yang namanya ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Satu lagi, saya ingin sampaikan ya. Kita akan baca Mazmur. Mazmur pasal 18 ayat 3. Ya, ada 2 sih. Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3. Yang ini, yang bawahnya. Ini ayat 4 ini, yang sebelah, yang 3. Sebelum ini. Nah, ini kata pemazmur ya, Daud. Baca sama, 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, Tuhanku keselamatanku, kota bentengku. Ini perkataan Daud, pemazmur. Jangan seperti orang-orang yang dari ke gunung tadi. Dia pergi ke gunung ke batu karang, Tuhan, runtuhlah, timpalah kami. Bukan. Kalau kita anak Tuhan, gunung batu pertahanan yaitu Allah mencari keselamatan. Amin. Di sini katakan, ya Tuhan, gunung batuku, kotaku pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Coba saudara lihat berapa kali dikatakan, kalau datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah sebagai satu raksasa yang penuh dengan kekuatan yang akan jaga dan lindungi saudara, yang digambarkan seperti gunung batu. Apa yang bisa membuat hidup? Kesusahan apa yang bisa mencelakai kamu? Malapetaka apa yang bisa menyentuh kamu? Kalau dia dari gunung batumu, kalau dia dari kubu pertahananmu, kalau dia jadi perisaimu, kalau dia jadi tanduk keselamatanmu dan bentengmu, siapa bisa? Dan inilah yang saudara sampaikan kepada temanmu, keluargamu, orang tuamu. Katakan yakin sama mereka. Kalau kamu sudah berperkara dan dosamu saja diampuni, maka percayalah dia gunung batumu, perlindungan, benteng hidupmu, pelindungmu, dia yang akan menolong kamu. Orang berkata mustahil, orang berkata mungkin dia bisa tertolong, tapi manusia mustahil, tapi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan keras amin. Nanti kita baca di rumah ayat apa tadi? Ya Tuhan, gunung batuku, gunung pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengmu. Katakan ini, sehingga tahu di tengah kondisi yang segala apapun, perlindungan itu berlapis-lapis, berlapis-lapis. Ya, tidak ada malapetaka sampai saudara, tidak ada ancaman yang sama saudara. Karena kalau di dalam perlindungan yang berlapis-lapis, katakan perlindungan Tuhan berlapis-lapis. Katakan di tegas, perlindungan Tuhan berlapis-lapis. Amin. Sampai kepada orang dekatmu. Kalau kamu takut, kalau kamu putus asa,
Yang penting datang ke Tuhan, selesaikan masalah. Akui kesalahanmu. Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan melindungi kau berlapis-lapis. Yang terakhir, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan yang paling menggiurkan. Katakan kepada mereka yang putus asa, katakan mereka yang berbeban, katakan kepada mereka yang sudah tahu jalan hidupnya, katakan mereka, datanglah kepada Tuhan, serahkan semua persoalan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi pertolongan kepadamu. Dan memberi kelegaan, memberi pertolongan kepadamu. Kau tidak perlu keluar duit karena kau punya duit. Kau tidak perlu keluar dengan segala macam upaya apapun. Kau cukup buka mulut. Saksikan bahwa Tuhan Yesusmu ada Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang sanggup menyelamatkan saudara. Dan sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Amin. Dan tidak mengganti satu orang fasik biasa. Tapi Tuhan mengganti semua orang fasik bertobat sehingga dia hidup. Dan ingatkan saudara. Setiap anak Tuhan yang sudah mendapat perlindungan dari Tuhan. Percayalah. Kalau Tuhan selalu melindungi saudara. Tuhan juga selalu melindungi banyak orang yang ada di sekitar saudara. Yang mau datang dan bertobat. Amin. Ini firman Tuhan, saya sampaikan sore hari ini, biarlah mendorong saudara, selain buat dirimu, engkau berterima kasih, berjaminan dari Tuhan, dan mendorong saudara untuk memberikan kabar syukur kepada orang-orang dekatmu, sehingga mereka juga dapat diselamatkan, seperti saudara sudah diselamatkan. Kita berdiri sama-sama. Ajaib, puji Tuhan. Nah, keluar. Ayat baca suci, kita ambil ke depan, untuk berdiri baca jamaah. Ajaib. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi. Waktu yang ada akan habis dan tidak ada waktu lagi. Tapi selama kita masih punya waktu dan diberi waktu, kita akan gunakan sebaik-baiknya. Tapi nomor satu, dirimu sendiri mantapkan melakukan posisi yang aman dalam perlindungan Tuhan. Dan bagi saudara yang yakin akan posisi saudara, maka saya percaya dengan yakin juga ikut saksikan kepada teman-teman, orang dekatmu, keluargamu, bahwa ada tempat perlindungan yang aman. Karena Tuhan tidak pernah ingin menghukum manusia dan membunuh manusia, tapi Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Kalau mereka datang berperkara dengan Tuhan, mengaku dan bertobat, maka Tuhan akan ampuni mereka. Tuhan akan pakai dirimu untuk jadi Allah bagi kemuliaan-Mu. Kemuliaannya, kita akan naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Selagi waktu masih ada. Bila saat nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kami berterima kasih Pak Tuhan. Selama kami masih punya kesempatan, Tuhan pakailah kami semua. Jadikan kami Allah untuk membawa banyak orang datang ke Tuhan. Karena kami percaya semua saudara yang ada dalam malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang kau kasih, pribadi-pribadi kau jamin akan keselamatannya, pribadi-pribadi yang kau akan jaga dan lindungi dengan perlindungan yang berlapis. Biarlah apa yang mereka terima akan membagi-bagikan kepada banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka putus asa, mereka tidak tahu jalan keluar, sehingga mereka bisa mendengar kabar baik, mereka akan terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah semua kami yang ada pada sore hari dan tidak ada satu yang terkecuali. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan terima Tuhan dalam-Mu. Berarti kami lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, supaya kami Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Layakkanlah, layakkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku.
selagi waktu masih ada. Bila saja nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah. Yang sudah lain berdiri, yang belum tinggal dulu saja. Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saja nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi benar. Saudara, waktu tinggal sedikit. Tuhan mau di waktu yang tinggal sedikit ini, saudara akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mantapkan dulu hidupmu, mantapkan dulu posisimu, baru saudara bisa untuk bersaksi kepada orang lain. Sebelum kau belum mantap di hidupmu, kau tidak bisa bersaksi untuk orang lain. Dan saya percaya Tuhan mengasihi semua saudara. Saya akan bisa mengasihi banyak orang untuk diselamatkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saja nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan angkat roti dan awan di atas kepala kita masing-masing. Dengan penuh hormat dan ucapan syukur, kami junjung tinggi korban-Mu ya Tuhan. Karena oleh korban ini kami punya jaminan buat masa depan kami, buat hidup kami. Karena kami percaya korban-Mu, Engkau sudah bayar lunas harga Tuhan, dan kami punya jaminan penuh dari Engkau. Oleh sebab itu, sore hari ini bisa kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam-Mu. Layakkanlah kami, kalau ada di antara kami yang hidup dalam dosa, hidup dalam kesalahan, menyimpan sakit hati, dendam, iri, Tuhan, kabut semuanya. Layakkan kami untuk menerima berat lewat tubuh dan dalam-Mu, supaya kekuatan Allah akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saya dengar firman Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Akan tahu dari saudara. Terima kasih Bapak Tuhan. Tiba saja kami di dalam-Mu. Jangan yang membunuh kami. Jangan yang memperbaiki dan melakukan. Kami luar berkesudah semua dari kami. Berkatilah kami sore ini dengan kuasa dalam-Mu. Saudara dengar firman Tuhan. Bukan kata mengucapkan syukur yang di atas yang kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dari dalam nama Tuhan Yesus. Allah berkati supaya lancar. Kami berterima kasih. Firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih. Buat tubuh dan dalam semua memberkati kami. Dan kami berterima kasih. Roh Kudus Kau akan mengajar dan menuntun kami dan membawa setiap kami hidup seperti Tuhan kami. Ke depan, hidup kami bersama seperti kemarin. Tapi ke depan, hidup kami akan lebih berkat bagi banyak orang. Tolong kami semua. Bisa kami diberi kesempatan. Kami akan berani melakukan. Kami berani mengucap syukur dan bersaksi di hadapan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka pun dapat diselamatkan seperti kami sudah diselamatkan. Selesai rencanamu atas seluruh umatmu yang ada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Berkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kami akan sampaikan beberapa pengumuman dan jadwal ibadah. Sebelumnya kita akan menyaksikan bakti sosial yang telah dilakukan hari Sabtu kemarin pada hari itu dan tempat silakan. You can set me free, so in the name of Jesus, I am not alone. He's bigger than my problems. I find all my hope in the name of Jesus. He won't let me go. I stand on every promise. Find my cornerstone in the name of Jesus. Oh yeah. Trade my doubt for your faith. Trade my shame for your grace. Ya, itulah acara yang telah kita lakukan bakti sosial kemarin. Ya, kita sudah sebarkan 150 paket sembako ya untuk warga RW 02 dan juga saudara-saudara kita di sekitar gereja yang membutuhkan tentunya. Baik, acara tersebut juga dihadiri oleh Bapak Lurah dan Bapak RW setempat dan mereka memberikan sambutan dan memberikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selain itu kita akan
ada acara puncak dalam ibadah ulang tahun gereja ini yang ke-50 di hari Sabtu yang akan datang. Oleh karena itu, ada beberapa
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera.